A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskar Repet, episode yang ke-23. Selamat mendengarkan. Saat itu malam semakin menuju puncaknya. Namun dua orang yang sedang bertempur di luar tembok istana masih belum menunjukkan tanda tanyanya selesai. Keringat pun telah membasahi baju Raden Djoko Pamungkas maupun Putut Rampal. Pertempuran pun semakin seru, bahkan masing-masing mulai merambah ke puncak kemampuannya. Udara yang semakin panas yang disebabkan oleh getar ilmu Putut Rampal membuat panas hati Raden Djoko Pamungkas. Pertempuran saat itu pun menjadi semakin seru. Sesekali Raden Djoko Pamungkas memang harus menahan sakit jika sentuhan getar udara yang sangat panas yang ditimbulkan dari hentakan ilmu Putut Rampal itu menyentuh tubuhnya. Namun serangan-serangan Raden Djoko Pamungkas yang mulai menyentuh tubuh lawannya terasa juga bagaikan terkena hantaman batu kali yang keras, sehingga tulang-tulangnya seakan-akan berretakan. Putut Rampal memang menjadi semakin gelisah. Lurah prajuritnya yang terhitung masih muda itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Putut Rampal itu yakin bahwa lurah prajurit itu masih dapat meningkatkan ilmunya. Sesaat kemudian, Putut Rampal menyerang lawannya lagi. Hentakan-hentakan ilmu Putut Rampal kembali mengejutkan Raden Djoko Pamungkas. Mus. Lurah prajurit yang terhitung masih muda itu pun terdesak beberapa langkah ke belakang. Namun, Raden Djoko Pamungkas segera memperbaiki kedudukannya. Di saat Putut Rampal mendesaknya, maka lurah prajurit muda itu telah meningkatkan kemampuannya, sehingga Raden Djoko Pamungkas pun kemudian tidak harus menghindar serta berloncatan ke belakang. Putut Rampal semakin mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia ternyata tidak mampu mendesak Raden Djoko Pamungkas lagi. Bahkan serangan-serangan lurah prajurit yang terhitung masih muda itu pun semakin lama menjadi semakin berbahaya. Bahkan sesekali serangan Raden Djoko Pamungkas telah mengenai sasarannya, sehingga Putut Rampal harus berdesah menahan sakit. Namun saat itu Raden Djoko Pamungkas harus menahan rasa yang panas ketika mendekati lawannya. Tetapi Putut Rampal pun segera membalas dengan tangannya menghantam ke arah bau lurah prajurit meledak itu. Dan serangan itu berhasil. Sehingga keseimbangan Raden Djoko Pamungkas menjadi goyah. Tetapi tubuh lurah prajurit itu sangat lihat, yang menyebabkan ia masih mampu bertahan. Namun Raden Djoko Pamungkas harus meloncat untuk mengambil jarak. Putut Rampal meloncat untuk memburu lawannya. Namun Raden Djoko Pamungkas sudah kembali memperbaiki kedudukannya dan dengan cepat ia mendahului menyerang lawannya. Putut Rampal itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa lurah prajurit itu mampu dengan cepat memperbaiki kedudukannya dan siap untuk menyerangnya. Putut Rampal tidak sempat untuk menghindar. Oleh karena itu, maka ia pun telah menangkis serang itu. Benturan pun telah terjadi. Tangan Raden Djoko Pamungkas yang terayun menebas ke arah dagu telah membentur tangan Putut Rampal yang menangkisnya. Keduanya telah bergetar hingga surut setapak. Putut Rampal dapat merasakan betapa besarnya kekuatan lurah prajurit muda itu. Tangannya yang membentur tangan Raden Djoko Pamungkas itu terasa menjadi linu-linu. Putut Rampal pun menggerak. Ia sadar kemampuan lurah prajurit muda itu memang sulit dijajakinya, sehingga sukar baginya untuk dapat dengan cepat untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu,
Maka Putut Rampal pun kembali menarik senjatanya, sebuah pedang yang tajam di dua sisinya. Raden Joko Pamungkas segera meloncat ke belakang. Sementara itu, Putut Rampal telah menggerak-gerakkan pedangnya. Namun, ketika Putut itu mengayunkan pedangnya mendatar, maka terasa sambaran angin menerpa tubuh Raden Joko Pamungkas. Lurah prajurit yang masih muda itu tidak mau menjadi korban sentuhan pedang yang sangat tajam. Ternyata tajamnya pedang Putut Rampal melampaui tajamnya ulat pring ampus, hingga jika terkena sentuhan saja akan sanggup mengoyak kulit dagingnya. Oleh karena itu, Raden Joko Pamungkas kemudian telah mengurai cambuknya yang terbuat dari serat baja pilihan. Senjata itu memang menjadi senjata andalannya. Kembali, Putut Rampal menyerang dengan mengayunkan pedangnya menebas ke pinggang. Lurah prajurit itu telah memiringkan tubuhnya, namun sekaligus telah membenturkan cambuk bajanya dengan pedang lawannya. Testing! Putut Rampal benar-benar terkejut ketika terjadinya benturan. Ia tidak mengira cambuk baja lawannya telah menggetarkan pedangnya, sehingga senjatanya hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan sigap, Putut Rampal loncat mengambil jarak. Raden Joko Pamungkas yang sengaja tidak berbunyi berdiri tegak sambil menggenggam cambuknya pada ujung serta pangkalnya. Dedemit alas, kau dapat dari mana dan dari perguruan mana senjata itu? Berkata Putut Rampal. Jangan banyak bertanya. Kisana, lebih baik kau menyerahkan diri, jawab lurah prajurit muda itu. Putut Rampal kembali menggeram lagi. Dan dengan cepat ia pun meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah lambung Raden Joko Pamungkas. Namun, lurah prajurit itu cukup tangkas. Dengan cepat ia memalingkan tubuhnya, sementara itu tangannya telah mengayunkan cambuk bajanya dengan cepat. Das! Tetapi Putut Rampal masih sempat menghindarinya. Meskipun saat itu ujung cambuk bajanya hampir saja menampar wajahnya. Ketika Raden Joko Pamungkas memburunya, Putut Rampal dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah dada lawannya. Namun dengan tangkas, Raden Joko Pamungkas merentangkan cambuk bajanya. Di saat pedang yang sangat tajam itu menyentuh cambuk bajanya, maka cambuk bajanya telah mengendur, sehingga yang terjadi benturan yang keras. Tetapi dengan serta-merta lurah prajurit itu telah menarik rentangannya, sehingga hentakannya hampir saja melepaskan pedang Putut Rampal. Dengan demikian, maka mau tidak mau Putut itu pun berusaha menguasai pedangnya dengan sebaik-baiknya sambil meloncat ke belakang. Raden Joko Pamungkas dengan cepat memburunya, namun ia pun terkejut karena tiba-tiba saja ujung pedang lawannya itu telah menyongsongnya. Maka dengan serta-merta, lurah prajurit muda itu menggeliat, sehingga ia mampu membebaskan dari tajamnya pedang lawannya. Tetapi kembali ia terkejut. Ternyata pedang Putut Rampal itu pun menggeliat pula dan memburunya. Raden Joko Pamungkas meloncat sambil mengangkat badannya, namun sebuah sentuhan kecil telah menguras tangannya. Meskipun kelihatannya hanya sentuhan kecil saja, ternyata telah mengoyak tangan lurah prajurit muda itu, sehingga luka pun telah menganga dan juga terasa panas. Dalam pada itu, darah Raden Joko Pamungkas bagaikan mendidih. Dengan demikian, maka lurah prajurit muda itu menjadi semakin garang. Dengan cepat, Raden Joko Pamungkas mengejar lawannya. Cambuk bajanya berputar-putar semakin kencang. Dengan benturan-benturan kembali terjadi, sehingga membuat lawannya semakin gelisah. Serangan-serangan lurah prajurit muda itu kemudian datang beruntun. Ujung cambuk bajanya berputar berdesing, menyambar-nyambar. Putut Rampal melihat bulan sudah mulai berjalan ke arah barat. Maka ia pun segera ingin menyelesaikan pertempuran itu lebih cepat.
Ia pun segera mengerahkan segenap kemampuannya dengan pedangnya yang dianggap pusaka yang tak tertandingi tajamnya itu. Keringat Raden Joko Pamungkas yang bercampur titik-titik darah menambah amarahnya yang terpendam itu mulai menguap ketika di kejauhan terdengar gonggongan ajan atau anjing liar yang saling bersaut-sautan yang telah mencium bau anyir darah yang dibawa oleh angin malam. Putut Rampal loncat ke belakang. Keringat di tubuhnya bagaikan terperas ketika pedangnya telah berbenturan dengan cambuk baja lawannya dengan keras. Apalagi tangannya pun menjadi basah pula sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan pedang yang dibanggakannya itu. Namun Putut Rampal tidak segera menyerah. Di saat lurah prajurit muda itu berdiri dengan kaki renggang sambil memegang ujung dan pangkal cambuk bajanya, Raden Joko Pamungkas itu menggeram. Sekali lagi aku perintahkan kau untuk menyerah. Namun Putut Rampal sama sekali tidak menghiraukannya. Ketika senjatanya sudah tidak ada padanya lagi, maka Putut Rampal itu berdiri tegak menghadap ke arah Raden Joko Pamungkas. Sambil menggeram, Putut Rampal itu pun menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Raden Joko Pamungkas pun segera tanggap. Ia pun segera menggenggam erat pangkal cambuk bajanya. Tangannya pun mulai bergetar. Kakinya pun mulai direnggangkan seakan-akan menancap ke tanah. Dengan pasrah kepada Sang Maha Penciptanya untuk menata nalar kudunya. Kemudian ditariknya napasnya dengan pelan dan disimpan di beberapa senti dari bawah pusarnya. Sesaat kemudian sesuatu aliran tenaga cadangan telah merambat ke cambuk bajanya. Dan semua itu dilakukan oleh Raden Joko Pamungkas dengan cepatnya. Ketika Putut Rampal mengendakkan tangannya ke arah lurah prajurit muda itu, maka Raden Joko Pamungkas mengayunkan ujung cambuknya dengan pelan ke arah lawannya. Kedua orang itu pun telah melontarkan ilmu pamungkasnya masing-masing. Selerat sinar berwarna merah kebiruan, namun ujung cambuk baja yang telah dilari tenaga dalam dan dilucutkan dengan pelan itu telah menghantam selerat sinar merah kebiruan itu. Ketika dua kekuatan itu telah berbenturan, maka getarannya telah menumbuhkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Tetapi ternyata kekuatan gelombang getaran ilmu Raden Joko Pamungkas yang dilecutkan melalui ujung cambuk bajanya dengan pelan itu mempunyai kekuatan yang besar. Walaupun Raden Joko Pamungkas juga terdorong beberapa langkah ke belakang dan jatuh terlentang, namun akibat yang terjadi pada Putut Rampal agaknya jauh lebih parah lagi. Ternyata benturan dari kedua ilmu itu, selain getarannya mampu menyusup mengenai tubuh, namun gelombang yang terlontar kembali memantul ke arahnya telah membuat keadaan keduanya menjadi semakin parah. Terutama Putut Rampal yang kekuatan ilmunya masih berada di bawah kekuatan ilmu Raden Joko Pamungkas. Dalam pada itu, dua kawan Putut Rampal yang selalu mengawasi pertempuran itu segera berlari menghampirinya, sedangkan Raden Joko Pamungkas dengan pelan-pelan berusaha untuk bangkit. Kemudian ia segera duduk dengan kedua kakinya disilangkan, serta meletakkan kedua tangannya di atas lutut, dan ibu jarinya digenggamnya pula. Dipusatkan nalar budinya untuk mengatur pernapasannya. Setelah badannya merasa segar, Raden Joko Pamungkas telah bangkit berdiri. Namun, ketika ia akan menghampiri Putut Rampal, ternyata lawannya sudah tidak ada di tempatnya. Sebenarnya di saat Raden Joko Pamungkas sedang mengatur pernapasannya, kesempatan itu digunakan oleh kedua kawan Putut Rampal untuk membawa pergi memasuki gerumbulan pohon perdu dan menghilang di gelapnya malam. Tidak terasa, embun malam mulai menetes dari dedaunan. Raden Joko Pamungkas pun segera memasuki gerbang setelah ia merapikan pakaiannya. Namun para prajurit sudah mengetahui siapakah yang sedang berjalan
itu, ya prajurit pun tidak mencegahnya ketika Raden Djokowanglas menuju ke kediamannya. Demikianlah episode 23 cerita silat Mas Karepet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.